Bapa di surga, Engkau melihat kami bersekutu di sini, Tuhan. Meskipun kami secara jarak jauh, tetapi kami bersyukur melalui teknologi online, semuanya menjadi dekat. Sore ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan ini. Berkati setiap kami yang hadir, agar kami mengerti dengan benar kebenaran ini. Dan hidup kami diubahkan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang sudah menjadi Kristen, biasanya ia merasa sudah di pihak Tuhan. Biasanya ia merasa sudah selamat. Padahal baru jadi Kristen. Banyak orang berpikir bahwa kekristenan itu bisa terjadi secara instan. Ketika dibaptis, sudah di pihak Tuhan. Begitu. Sore ini mari kita mulai dengan satu nas Alkitab, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Saya bacakan ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Membinasakan di sini dalam teks asli dipakai kata Yunani luo. Luo itu artinya to destroy, menghancurkan. To cause to become nothing, menjadikan tidak berarti. Atau to cause to come to an end, menjadikan berakhir. Dalam bahasa sederhana, menggagalkan pekerjaan iblis. To undo, nah ini menarik nih, to undo ini. To undo itu artinya membalikkan pekerjaan iblis. Jadi kalau manusia disesatkan oleh iblis, kita balikkan supaya bertobat. Itu artinya membinasakan pekerjaan iblis. Jadi kalau seseorang ada di pihak Tuhan, ia akan melakukan hal yang sama. Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sebab anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, melakukan hal itu. Nah, jadi kalau kita Kristen, artinya seperti Kristus. Sama perbuatannya. Menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis dan tidak berbuat dosa lagi. Ya. Nah, ini jelas, firman ini jelas. Cuma ya itu, mulai sekarang mari kita belajar yang benar. Sebab selama ini saya perhatikan gitu ya, banyak orang belajarnya asal-asalan. Kalau di gereja ngantuk. Kalaupun nggak ngantuk, nggak nyatet. Sehingga pulang gereja kalau ditanya, tadi khotbahnya apa ya? Apa ya jawabannya ya? Pokoknya firman Tuhan deh. Diambil dari Alkitab pasti. Misalnya ayatnya apa? Pokoknya dari antara Kejadian sampai Wahyu ayatnya. Jadi banyak sekali yang demikian. Mulai sekarang mari kita bertobat ya. Kalau kita benar-benar ada di pihak Tuhan, kita akan berusaha dengan segenap kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Pasti itu tanda di pihak Tuhan. Tanda di pihak iblis adalah mensabotase pekerjaan Tuhan. Tanda di pihak iblis adalah menjadikan dirinya sandungan bagi orang lain. Oh, Kristen kayak gitu sih. Jadi tidak menarik. Itu sebenarnya membantu si iblis. Banyak orang tanpa sadar sebenarnya membantu si iblis.
Ketika seseorang menyerang orang lain, padahal orang lain sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu sebenarnya ia sedang membantu pekerjaan si iblis. Meskipun Kristen, meskipun pendeta sekalipun. Meskipun teolog, meskipun umurnya sudah lanjut, sudah tua. Sebab umur seseorang tidak menentukan kedewasaan imannya. Tidak menentukan kebenaran. Biar masih muda, kalau benar ya benar. Biar sudah tua, kalau salah ya tetap salah. Ya, kita dasarnya harus Alkitab. Iblis itu musuh bebuyutan. Dari sejak di Eden. Bahkan dari sejak di surga sana. Iblis selalu mensabotase proyeknya Tuhan dari semula. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Eden, iblis mensabotase sehingga Adam dan Hawa tidak menjadi anak-anak Allah. Sehingga diusir dari Eden. Itu pekerjaan iblis. Dia selalu mensabotase pekerjaan Tuhan. Perhatikan filosofinya Tuhan Yesus dibandingkan dengan iblis atau Lucifer. Bertolak belakang. Dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus, itu filosofinya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaan yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus? Keselamatan jiwa. Keselamatan manusia. Supaya banyak manusia selamat. Kalau bisa semua manusia. Tapi faktanya tidak semua manusia. Salah siapa? Salah manusianya. Nah, sedangkan Lucifer atau iblis, filosofinya beda. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Kurang ajar dia. Diciptakan tapi ingin menyamai yang maha tinggi. Beda filosofinya. Jadi seseorang tidak bisa tidak memihak. Pilih mau pihak Tuhan atau pihak iblis. Ini jelas loh. Mulai malam ini setiap kita harus sadar. Ada hal-hal yang kita lakukan masih salah. Dan kita harus bertobat. Sebab itu menyenangkan iblis. Kalau salah. Ya. Kita harus mengambil posisi. Alkitab itu jelas loh. Seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Nggak bisa. Itu jelas. Matius 6 ayat 24. Atau Lukas 16 ayat 13. Seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Pasti ia mengasihi salah satu. Nah, seseorang tidak bisa ada di tengah-tengah. Pasti kalau nggak di pihak Tuhan, di pihak iblis. Tapi saya diam aja Pak, pasif. Nah itu di pihak iblis. Menyenangkan iblis. Apa saja yang kita lakukan yang menyenangkan iblis, itu artinya kita di pihak iblis. Meskipun Kristen, meskipun pendeta, meskipun teolog sekalipun. Cara menguji itu sederhana. Menyenangkan siapa yang kita lakukan. Itulah kita di pihak siapa. Proyek Tuhan itu apa sih sebenarnya? Cuma satu. Keselamatan jiwa. Cuma satu. Proyek Tuhan tidak membuat kita hidup menjadi mudah. Proyeknya Tuhan tidak membuat kita mengalami mujizat. Tidak harus. Proyek Tuhan tidak harus kita mengalami kesembuhan fisik. Tidak harus kaya di bumi. Tidak harus sukses dunia. Tapi ingat, bukan berarti harus gagal. Bukan itu. Tuhan tidak ingin kita gagal. Tapi tujuan utamanya bukan kesuksesan duniawi. Tapi kita jangan gagal. Sebab sukses dengan materi dan sebagainya bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu banyak orang tidak mengerti. Orang datang ke gereja malah mau dapat sesuatu. Mau dapat untung. Bahkan banyak loh di gereja nipu. Banyak.
nipu sana, nipu sini. Nanti ketika ketahuan dia pindah gereja, di sana nipu, nipu sini lagi. Itu artinya di pihak iblis. Serius ya, itu di pihak iblis. Ya. Jadi sebenarnya kita jangan gagal hidup ini. Tetap sukses. Tapi harus ada di pihak Tuhan. Gunakan kesuksesan itu untuk keselamatan jiwa, proyek utamanya Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Harus. Sebab kalau gagal nggak bisa jadi berkat juga. Jangan gagal. Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan eksplisit menyatakan, Yohanes 20 ayat 21. Seperti Bapa mengutus aku, dan sudah dibuktikan menang kan? Sekarang aku mengutus kamu. Kita semua sedang diutus Tuhan. Jadi kalau kita ada di pihak Tuhan, kita pasti melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan, artinya kita di pihak setan. Begitu saja, sederhana. Ya, ini sangat sederhana loh sebenarnya. Sayang sekali banyak orang tidak mengerti. Ya, sehingga banyak orang tanpa sadar atau disadari penuh itu sedang menyenangkan iblis. Berkenan bagi iblis, bukan berkenan bagi Tuhan. Diutus Tuhan kita lakukan nggak? Itu pertanyaannya. Ya. Di Matius 12 ayat 30. Kita baca perlahan ya. Matius 12 ayat 30. Sebab ini penting. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-30. Tuhan berkata begini, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apa artinya ini? Barang siapa tidak mengumpulkan bersama Tuhan. Mengumpulkan orang-orang supaya selamat. Ia mencerai-beraikan. Kalau orang tidak melakukan mengumpulkan jiwa-jiwa untuk menyelamatkan jiwa, maka ia mencerai-beraikan. Nggak bisa orang berkata begini, aku tidak melakukan apa-apa kok Pak, nggak mencerai-beraikan. Iya, tidak melakukan apa-apa itu mencerai-beraikan, membiarkan iblis berkarya. Padahal kalau kita di pihak Tuhan, kita harus aktif menghancurkan pekerjaan iblis. Ya. Nah, ini dia. Buktikan kalau kita di pihak Tuhan. Kalau di pihak Tuhan pasti melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Padahal kalau di pihak iblis itu binasa loh. Kok orang tidak takut ya? Kalau orang takut dia akan belajar mati-matian. Orang mau sukses dunia aja berani kerja keras mati-matian. Nah ini untuk keselamatan jiwa yang kekal kok nggak berani mati-matian belajarnya. Mendengar khotbah jarang, padahal online banyak. Itu anggap enteng nantinya. Anggap enteng, tidak di pihak Tuhan. Lukas 19 ayat 27. Lukas pasal 19 ayat 27. Saya bacakan ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Mungkin jarang di antara kita yang baca ayat ini ya. Siapa yang melawan Tuhan, dia mati. Dia mati binasa di kekekalan. Ya. Jadi kalau semua orang saya yakin kalau ditanya di pihak Tuhan atau di pihak setan, jawabnya pasti di pihak Tuhan tuh. Cuman prakteknya belum tentu. Yang dinilai prakteknya, bukan keyakinannya. Yang dihakimi perbuatan-perbuatan kita. Bukan cuma yang ada di pikiran, tapi perbuatan nyata. Sebab iman kita itu ditandai dengan perbuatan nyata.
Sebab kalau kita di pihak Tuhan, kita pasti melakukan apa yang Tuhan lakukan juga. Sama. Ya. Dalam kalimat lain Tuhan berkata begini, Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kehendakku, dan seterusnya. Kalau orang mengasihi Tuhan Yesus, apa ciri-cirinya? Pasti ia melakukan seluruh perintah Tuhan. Itu, ya. Jadi kalau seseorang tidak melakukan perintah Tuhan, artinya ia tidak mengasihi Tuhan. Artinya ia ada di pihak iblis. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Yohanes 14 ayatnya yang ke-23 dan 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ini loh, ini mengerikan nih. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Kalimat ini sederhana, tapi seharusnya kita sangat gentar. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak di pihak Tuhan, maka ia terkutuk. Itu jelas. Ya. Kita baca banyak ayat sore ini. 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya. Ini ayat-ayat ini hendaknya mengingatkan kita. Jangan cuma di mulut adanya di pihak Tuhan. Kalau seseorang di pihak kita, pasti kita tahu, oh dia membela kita. Kalau seseorang di pihak Tuhan, pasti orang itu membela pekerjaan Tuhan. Pasti. Nah, banyak orang malah sabotase. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita baca lagi Kejadian 12 ayat 3. Kejadian pasal 12 ayatnya yang ketiga. Ini ayat kunci daripada para rabi juga. Coba kita baca ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Engkau di situ Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu tentu sering mendengar jangan mengusik biji mata Tuhan, gitu ya. Sering disalahgunakan itu. Ayat ini berkata begini. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Tuhan akan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada Abraham. Tapi Tuhan akan mengutuk, menghancurkan orang-orang yang anggap enteng Abraham. Bukan mengutuk Abraham, anggap enteng saja dihancurkan sama Tuhan. Ini bukan karena Abraham sangat baik, bukan.
Karena melalui Abraham, seluruh dunia, muka bumi akan mendapat berkat. Proyek keselamatannya Tuhan. Nah, hari ini, kalau kita ada di pekerjaan Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan. Tapi kalau kita khotbah sembarangan, salah. Kita bukan biji mata Tuhan. Meskipun pendeta. Hati-hati. Jadi jangan hobinya nyerang orang. Coba bayangkan, kalau seorang hamba Tuhan di sosial media menyebut nama seseorang, lalu menyerang habis-habisan, menghina, memfitnah. Kira-kira ada di pihak Tuhan atau di pihak setan orang itu? Saya mau tanya. Iya kan? Kira-kira kalau kita tanya Tuhan, begini ya caranya? Pasti tidak. Lagi pula yang dikata-katain itu pembunuhan karakter namanya. Ya. Kalau seseorang membunuh karakter, apalagi seiman, dia ada di pihak iblis. Ya. Karena apa? Pekerjaan Tuhan dia sabotase. Banyak orang jadi tersandung. Karena banyak orang tidak punya hikmat juga. Diceritain sesuatu, ditelan mentah-mentah, percaya. Begitu. Padahal banyak sekali orang yang jahat di muka bumi ini. Termasuk yang mengaku hamba Tuhan. Menyesat-nyesatkan kita. Tapi kalau ditanya, apanya yang sesat? Nggak bisa jawab. Waduh, itu namanya, waduh. Saya kasih contoh satu saja ya, Bapak Ibu. Seringkali orang memfitnah kita bahwa kita mengajarkan duit tunggal. Padahal kita tidak mengajarkan duit tunggal. Kita selalu mengajarkan ada Bapa, ada Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus dalam diri kita. Itu ajaran. Kok bisa duit tunggal? Nah, orang-orang seperti itu artinya menyerang pekerjaan kita, yang pekerjaan Tuhan. Siapapun orangnya, hati-hati, bertobatlah. Ya, di sosial media banyak juga hoax. Nah, orang yang ada di pihak Tuhan tidak mungkin membuat hoax. Orang yang ada di pihak Tuhan pasti mengabarkan kebenaran, bukan hoax. Banyak orang sukanya hoax. Mulai hari ini ingat, pekerjaan kita adalah membinasakan pekerjaan iblis. Jangan ikut-ikutan mengerjakan pekerjaannya iblis. Itu artinya ada di pihak iblis. Banyak loh yang ada di pihak iblis. Saya lihat gitu ya. Mengaku hamba Tuhan, tapi yang dikerjakan itu pekerjaan iblis itu. Bayangkan Tuhan Yesus berkata, kalau engkau benci saudaramu, kau seorang pembunuh. Pembunuh itu binasa. Nah, kok ini bisa membunuh karakter di sosial media? Rame-rame. Binasa itu nanti. Kalau tidak bertobat. Kalau bertobat ya diampuni. Makanya cepatlah bertobat. Jangan tunggu sampai mati. Kalau Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian menerima WA, WhatsApp, kalau kira-kira beritanya tidak meyakinkan, jangan di-forward ke tempat lain. Itu sama saja pekerjaan iblis. Hoax di-forward sana-sini, sana-sini. Kalau dengar khotbah yang benar, itu harus di-forward ke banyak orang. Itulah pekerjaan Tuhan. Supaya banyak orang mengerti kebenaran dan selamat. Tapi kalau khotbah yang nggak benar, nggak usah di-forward. Ini lucu nih, lucu nggak penting. Ada kebenarannya nggak? Sesuai Alkitab nggak? Hari ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa dipercaya. Ini mengulang kejadian di zamannya Ayub. Ayub 4 ayat 18. Hamba-hambanya pun tidak dipercayainya. Tidak bisa dipercaya. Bahkan malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Tersesat di situ sebenarnya teks aslinya bodoh. Malaikat-malaikatnya didapatinya bodoh. Kenapa? Sudah ada di surga kok memberontak malah jadi roh-roh jahat hari ini. Itu namanya bodoh. Sama dengan hari ini.
Kita sudah kenal Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lah kok tidak mau di pihak Tuhan? Mau Pak? Iya mau, di mulut saja. Kalau di pihak Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau menerima ada khotbah yang bagus, benar, tapi forward sebanyak orang. Kalau ada khotbah yang nggak benar, dihapus saja. Ya, banyak orang kalau khotbah itu cari sensasi doang di YouTube supaya rame followernya. Ujung-ujungnya dapat duit dari YouTube. Ya, cuma itu saya perhatiin gitu. Waduh, supaya ngetop dia nyerang-nyerang gitu. Kalau nyerang kan sensasi gitu. Lalu followernya banyak. Udah, gitu doang ternyata. Hati-hati. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau kita sih nggak masalah, mau dikatain apa aja nggak masalah. Cuman, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan semua kita. Hidup ini cuma satu kali. Kalau kita tidak di pihak Tuhan, kita binasa. Kalau kita di pihak Tuhan, buktikan apa saja yang kulakukan setiap hari harus menyenangkan Tuhan. Itulah di pihak Tuhan. Jangan apa saja yang dilakukan menyenangkan setan. Itu namanya di pihak setan. Ya, hati-hati. Ada banyak sekali contoh-contoh orang yang benar, yang berkenan bagi Tuhan. Itu biji mata Tuhan loh. Siapa yang menyentuh biji mata Tuhan, dia dikutuk oleh Tuhan. Ini eksplisit loh ayatnya. Kalau hari ini masih kelihatan oke-oke saja, itu adalah kemurahan Tuhan. Supaya masih ada waktu untuk bertobat. Gitu ya. Ini bukan marah-marah loh. Ini cuma mengingatkan. Jangan begitu. Hidup cuma satu kali. Kita harus ada di pihak Tuhan. Supaya kita nanti bertemu lagi di surga. Hidup cuma satu kali. Gunakan semua yang ada pada kita untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Untuk jadi saksi Tuhan, itu artinya kita di pihak Tuhan. Pemazmur aja mengerti loh. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Begitu kan? Aduh. Sore ini mari kita bertobat. Jangan mengeraskan hati. Jangan tersinggung. Ini bukan untuk menyinggung orang. Ini untuk mengingatkan kita semua apakah yang kita lakukan itu kita sedang ada di pihak Tuhan atau di pihak setan. Banyak orang tidak sadar di internet itu, aduh, saling serang. Yang saya bicara bukan orang awam loh. Pendeta juga begitu. Buat gerombolan dengan orang-orang yang mulutnya kotor. Sehingga orang-orang bingung. Banyak orang nanya saya loh, Pak, itu kok begitu ya Pak? Dia pendeta Pak, tapi kok mulutnya kotor ya Pak? Waduh, saya juga nggak bisa jawab. Bagaimana ini ya? Ini mengerikan loh zaman ini. Makin ada teknologi, sosial media begini, makin mengerikan. Orang makin berani ngomong tidak punya etika. Melanggar undang-undang ITE. Bahkan ya, itu bisa menghina orang loh. Di depan kamera begini. Waduh. Bapak Ibu sekalian, tema sore ini itu jelas loh. Kita itu tidak bisa gentayangan di tengah. Kita harus pilih di pihak Tuhan atau di pihak setan. Diam saja itu artinya di pihak setan, menyenangkan setan soalnya. Kita harus aktif, bahkan proaktif, berpikir keras. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Untuk membuktikan cintaku sama Tuhan.
untuk membuktikan aku ada di pihakmu, Tuhan. Begitu harusnya. Bicara saja, hati-hati. Jangan sampai Tuhan tidak suka sama pembicaraan kita. Apapun yang kita bicarakan harus menyenangkan Tuhan. Kalau kita di pihak Tuhan, apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan, harus digunakan untuk menyenangkan Dia. Itu ciri daripada di pihak Tuhan. Ya. Tadi kita sudah baca banyak sekali ayat. Sebenarnya ayat Alkitab kalau kita baca, kita akan mengerti loh. Sayang sekali, banyak orang punya kebiasaan buruk. Kalau baca Alkitab satu ayat, terus sisanya dipikir sendiri. Terus dibaca yang lengkap, ditangkap konteksnya, ya. Sebab konteks itu penting. Kalau teks dibaca begitu aja bisa macam-macam ceritanya. Tapi kalau kita perhatikan satu perikop dan sebagainya, nanti akan mengerti dengan benar. Yang terutama mari kita ingat, sebelum kita bicara, sebelum kita ngetik di internet, sebelum kita khotbah, coba ditanya apakah itu akan menyenangkan Tuhan ataukah itu menyenangkan setan. Manusia itu hidupnya nggak lama loh. Apalagi kalau sekarang sudah di atas 50. Setiap saat kita bisa mati, saudara. Ya, banyak orang merasa sudah selamat gara-gara Kristen doang. Merasa sudah di pihak Tuhan. Padahal tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Pelit lagi sama banyak orang. Bisanya berantem melulu. Ya, mari kita bertobat. Di mana-mana gereja itu selalu saja ada Yudas. Selalu. Ya, tapi kita jangan jadi Yudas. Kalau orang nggak mau bertobat, ya terserah dia. Tapi yang saya mau tekankan sore ini adalah, petang ini, kalau kita di pihak Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita menggunakan semua yang ada pada kita, talenta kita, untuk menyenangkan Dia. Banyak orang ya, ada yang tidak setuju dengan khotbah-khotbah seperti ini. Mereka berpikiran bahwa keselamatan itu bukan karena itu, Pak, perbuatan baik. Orang-orang ini tidak mengerti kebenaran. Mengapa? Karena cuma mencomot ayat-ayat tertentu, kitab Roma misalnya. Padahal kitab Roma kalau dibaca utuh juga nggak begitu ceritanya. Kitab Yakobus apalagi sering dihindari. Sebab Yakobus berkata, tertulis bahwa seseorang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Maksudnya apa? Kalau kita baca satu perikop, maka akan jelas. Yang dimaksud Yakobus adalah bukan nggak perlu iman, bukan. Kalau kamu beriman, buktikan dengan perbuatan. Kalau kamu di pihak Tuhan, buktikan bahwa semua yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan setan. Amin ya semuanya ya. Amin. Saya percaya firman yang benar. Tidak perlu lama-lama disampaikan. Tapi intinya saja. Agar kita mengerti. Berbahagialah orang yang mengerti dan melakukannya. Karena hidupnya akan berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Amin ya Bapak Ibu ya. Baik. Amin.